Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedikit lembur untuk nyelesain motor-motor yang udah lama juga di bengkel, Mas Bro. Edisinya lagi rame kopling tangan, lagi kena demam kopling tangan. Di sini lagi pada ngumpul, tenang. Itu si Grameh sama anak-anak si Gendut, Eko dan siapa lah, bola. Kita kono pada kumpul, saudara. Kita cuman sedikit ya, Mas Bro, untuk jelasin sedikit soal pemasangan. Sorry berantakan, soalnya kena hujan juga, Mas Bro. Jadi kita di pinggir jalan juga hujannya nggak ada aling-alingnya lah ya, Mas Bro. Jadi langsung kena. Begini untuk kendala di kopling yang suara ngeglek, sebenarnya biasanya dari ini udah dilas, cuman posisi baut terasili dikencengin tapi masih ada celah, Mas Bro. Ini juga sih apalagi kalau primer ini gigi primer imitasi satu paket biasanya lebih masuk ke dalam. Kalau enggak, kalau pas masang bagian bearing dalam terlalu masuk juga ini semakin masuk, Mas Bro. Jadi solusinya ini cuman untuk penjelasan aja ya, Mas Bro. Jadi nggak lama, mohon maaf, kita juga mau ngerasain buru-buru, udah malam juga di sini. Kayak gini, kalau ini kita pasang untuk bak kopling Yamaha, ini bukan TDR, ini merek Yamaha. Untuk komponen sama persis sama TDR, untuk dalemannya ada bearing dalam juga lengkap, tapi harga lebih murah. Kalau bak kopling Yamaha di sini sekitar harganya kalau di sini 350, beda jauh dari TDR. Kalau TDR di sini kemarin berapa ya, Ek? Kemarin katanya beli di sini 600 untuk bak kopling TDR. Padahal sama aja untuk komponennya, untuk bearing dalam juga di sini juga ada, sini juga ada, ya lengkap sih. Sama aja, harus nambahin seal selah, juga seal oli di sini, seal keras. Ntar kita gimana rasanya untuk perbedaannya Yamaha sama TDR. Biasanya sih kalau nggak terlalu kelas pir ya masih kuat lah, Mas Bro, walaupun merek Yamaha. Kembali ke topik, jadi kayak gini untuk kendala di Jupiter yang kemarin. Sebenarnya kendalanya di sini, Mas Bro. Jadi bunyinya itu goglok tidak karuan. Kalau posisi ini kita pasang semua untuk kampas ganda. Pasang semua kampas ganda. Nah, kemarin kejalannya ini posisi kadang-kadang kayak gini, posisi kalau ring dalam nggak dilepas ring dalam. Ini bos kan lebih nonjol, Mas Bro. Jadi kalau dikencengin, ini kenceng sih kenceng, cuman ini ada speleng akhirnya. Pas kemarin kasus kayak gitu untuk Jupiternya, soalnya itu udah pergantian di gigi primer imitasi juga. Jadi sedikit bongkar dua kali sih. Kayak gitu, ntar kita bersihin lagi. Ini baru. Nah, harusnya ini lebih untuk bosing ini lebih masuk ke dalam, jangan rata. Kalau rata, apalagi kalau lebih keluar, walaupun dikencengin bakalan tetap ada speleng kayak gini, ada kocak. Walaupun bisa mati, kopling bisa gerak, cuma suara mesin kasar, Mas Bro. Kayak gini kita kencengin. Kayak gitu. Terus untuk pengecekan lagi di belakang untuk jaraknya. Nah, kalau kayak gini kan walaupun lebih masuk ke dalam tapi kan sedikit, nggak terlalu dalam. Pas kemarin pas Jupiter pas dikencengin ini ke dalam, Mas Bro, jadi ke sini terlalu dalam. Makanya kemarin kita ganjal. Ini juga masih kurang keluar sedikit. Tapi sih nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, soalnya udah benar-benar mati untuk depannya. Untuk kampas dalam benar-benar mati, nggak ada speleng oblak. Tapi kita mapanin aja dari ini ke sini nih, benar-benar ketemu pas lah, Mas Bro, nggak terlalu masuk untuk daerah ganda. Jadi kita biasanya pakai ring.
pakai ring tembaga. Kita biasa beli di toko-toko mobil. Kalau di motor nggak ada sih mas bro. Jadi ntar ini kita kasih ini ring tembaga kayak gini, masuk baru sini, jadi lebih keluar begitu. Jadi dari primer yang besar, gigi yang besar ini kayak semula jaraknya mas bro, garawan bunyi dengur juga. Untuk pemasangan sama aja mas bro seperti Jupiter kemarin, cuman ini untuk merek Yamaha ini yang enggak, ya kadang ada yang PNP, ada yang perlu ngakalin sih mas bro. Untuk ring juga, terus ini setut-setutnya diusahakan dicek dulu. Kalau masuk ke sini harusnya itu plong, nggak kayak gini-gini kan deh. Ini bro, ini seret, ini perlu kita amplas lagi biar masuknya tuh enak lah. Nggak, ini kan maksa mas bro, begitu. Jadi kita perlu amplas lagi, lumayan ribet juga sih. Pakai amplas kain aja biar cepat, kalau amplas kertas lama bro. Masih kurang enteng sedikit lagi, ini masih ada kasar. Terlalu longgar juga nggak enak, jadi yang pas lah menurut feeling kita masing-masing aja, kira-kira pas. Kita kasih oli sedikit. Kita coba. Kita coba. Untuk yang diperhatikan lagi adalah posisi panjang setut, soalnya kalau merek-merek kayak gini Yamaha kadang-kadang kita perlu modif lagi. Ini cuman terlalu pendek mas bro, jadi terlalu keluar untuk setut dalam. Untuk ngakalinya kita tambah ring bagian dalam kayak gini. Kita coba tambahin ring ini, tambahin bawaannya, kan ada bawaan yang bearing thrust bro, kita pakai dua-duanya. Ring gini kita pakai, coba untuk jaraknya segini pas apa enggak, baru seperti semula. Jadi diharapkan untuk setut itu lebih ke sana mas bro. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah jaraknya jangan sampai mentok ke baut, karena kalau mentok nggak bakalan enak untuk koplingnya. Harus ada celah, depan belakang ada celah, jadi itu benar-benar prai untuk rumah kopling, kapas kopling nggak neken
Kita coba lagi. Memang harus kayak gini mas bro, bongkar pasang yang penting di motor enak nggak apa-apa.